baju dulu ya. Kan bagus kalau saya sudah ganti baju. Jadi pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Gulan dari Universitas Kurnia Jaya Persada, Prodi S1 Keperawatan, NIM 01 2021 006. Pastinya saya semester akhir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keperawatan kritis dan alat-alat di dalam ICU. Nah, ada beberapa banyak alat di ICU. Saya menjelaskan cuma ada sedikit saja. Saya akan edukasikan kepada kalian. Jadi yang pertama itu saya jelaskan troli emergency. Definisi dari troli ini alat penting dalam penanganan keadaan darurat medis di rumah sakit. Perangkat ini dirancang untuk menyimpan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan dalam situasi kritis seperti serangan jantung atau kecelakaan. Nah, kegunaan dari troli ini itu untuk menyimpan dan membawa peralatan dan obat-obatan darurat, memudahkan akses cepat saat kondisi gawat darurat, tindakan resusitasi jantung paru atau RJP, perubahan penanganan awal kondisi kritis, penolakan kesiapan tim medis menghadapi keadaan darurat. Nah, di dalam troli ini isi pertama itu laci. Di antaranya ada obat-obatan seperti obat atropin sulfat, imiodaron, dopamin, glutamin, kalsium gluconat, natrium bikarbonat 8,4%, dexamethasone, furasemida, obat minazolam, morfin, naloxone, obat diazepam, cairan kristaloid atau disebut NaCl atau RL. Nah, laci kedua itu alat RW, diantaranya ETT berbagai ukuran, saluran pernapasan eraforin, saluran nafas nasofarin, set laryngoskop, masker katup kantong dewasa dan anak, kateter hisap, masker oksigen, kanula hidung, tang manggil. Laci ketiga itu diantaranya kateter berbagai ukuran, squid berbagai ukuran, keran 3 arah, tabung ekstensi, plasterfikasi, turniket, kapas alkohol, kasa steril, elektroda EKG, sarung tangan steril. Nah, laci keempat itu diantaranya NGT, kateter urin, set bedah dasar, selimut penghangat, gunting, pesanitasi tangan, APD, diantaranya masker, kacamata, dan gaun. Nah, yang kedua itu saya jelaskan tentang perbedaan antara nasal kanul, rebreathing mask, dan non-breathing. Kita lihat dari sini perbandingan antara nasal kanul, rebreathing mask, dan non-breathing. Nah, nasal kanul itu adalah selang kecil yang memiliki 2 cabang dimasukkan ke dalam lubang hidung untuk mengalirkan oksigen langsung ke saluran pernapasan. Dapat mengalirkan oksigen dengan kecepatan 1-5 liter per menit, menghasilkan konsentrasi VO2 sekitar 25-40%. Digunakan untuk pasien dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang seperti pada kondisi hipoxia ringan. Nah, rebreathing mask-nya itu dilengkapi dengan kantong reservoir yang memungkinkan pasien untuk menghirup kembali sebagian udara ekspirasi mereka, mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 60-80% pada kecepatan aliran 8-12 liter per menit. Ini kemungkinan campuran antara oksigen baru dan udara ekspirasi. Cocok untuk pasien yang memerlukan lebih banyak oksigen tetapi tidak dalam kondisi kritis. Nah, non-breathing mask itu, masker ini memiliki katup yang mencegah udara ekspirasi masuk ke dalam kantong reservoir sehingga hanya oksigen segar yang dihirup oleh pasien.
dapat memberikan konsentrasi oksigen yang sangat tinggi, yaitu 80-100% dengan kecepatan aliran 10-12 per menit. Digunakan untuk pasien dalam kondisi kritis yang memerlukan suplementasi oksigen maksimum, seperti pada henti nafas atau gagal nafas akut. Nah, yang terakhir itu yang saya jelaskan adalah SOP atau Standard Operational Procedure. SOP yang saya jelaskan itu SOP ventilator, SOP serum pump, dan SOP infus pump. Yang pertama SOP ventilator. Nah, definisi dari ventilator adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan penggunaan ventilator dengan aman dan efektif dalam perawatan medis. Nah, kita masuk ke dalam SOP ventilator. Nah, persiapan sebelum pemasangan ventilator. Yang pertama itu identifikasi pasien, gunakan nama minimal 2 identitas, nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Yang kedua itu jelaskan prosedur, berikan penjelasan tentang tujuan dan langkah-langkah prosedur kepada pasien atau keluarga. Nah, yang ketiga itu persiapan alat dan bahan. Siapkan alat seperti mesin ventilator, bak valve, mask, dan set secret ventilator. Nah, yang seterusnya itu prosedur pemasangan ventilator. Yang pertama itu pastinya kita harus kebersihan tangan. Lakukan kebersihan tangan sesuai dengan 6 langkah. Nah, yang kedua hubungkan mesin ventilator, sambungkan mesin ventilator dengan sumber oksigen. Yang ketiga pasang set secret dengan ventilator. Yang keempat nyalakan mesin ventilator. Yang kelima lakukan kalibrasi ventilator dan tes kebocoran untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Yang keenam sesuaikan mode ventilator sesuai kebutuhan pasien, misalnya assist atau kontrol, SIMV atau CPAP. Nah, yang ketujuh itu pasang alat bantu nafas seperti ETT atau disebut hydrogel tube, LMA atau radial mask airway atau masker CPA ke sirkuit ventilator. Nah, selanjutnya itu monitoring dan penanganan ventilator. Nah, monitor respon pasien. Awasi respon pasien terhadap ventilasi mekanis secara berkala. Tempatkan bak valve mask di samping tempat tidur sebagai antisipasi jika terjadi malfungsi pasien. Catat mode ventilator yang digunakan dan respon pasien terhadap terapi. Pastikan pasien dalam posisi nyaman dan alat-alat yang digunakan tertata rapi. Lakukan kebersihan tangan setelah prosedur selesai. Nah, itulah SOP ventilator. Selanjutnya saya jelaskan standar operational prosedur SOP, penggunaan serum pump. Serum pump ini adalah alat medis yang digunakan untuk pemberian cairan obat atau nutrisi secara akurat dan terkontrol kepada pasien. Kita masuk ke SOP-nya. Persiapan sebelum penggunaan. Yang pertama, identifikasi pasien. Pastikan identitas pasien jelas. Yang kedua, jelaskan prosedur kepada pasien atau keluarga. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan. Di antaranya serum pump yang bersih dan berfungsi, serum pump yang sesuai dengan 20 ml atau 30 ml, obat yang akan diberikan dan pelarut jika diperlukan. Yang keempat, kebersihan tangan. Lakukan kebersihan tangan sesuai dengan prosedur 6 langkah. Yang kelima, pasang sarung tangan bersih. Kenakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, prosedur pemasangan serum pump. Yang pertama, campurkan obat. Jika diperlukan, campurkan obat dengan pelarut sesuai dengan dosis yang ditentukan. Yang kedua, hubungkan prosedur lain ke serin dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Yang ketiga, jika belum terpasang, pasang 3-way connector untuk mengatur aliran intravena. Yang keempat, pastikan alat terhubung dengan baik dan berfungsi. Yang kelima, nyalakan mesin dan pastikan semua berfungsi berjalan dengan baik. Yang keenam, tempatkan serin pump ke dalam pompa dengan benar.
Yang ketujuh, sesuaikan kecepatan aliran sesuai dengan dosis obat yang telah diprogramkan. Yang terakhir, mulaikan pengaliran obat dengan menekan tombol start. Monitoring dan penanganan Serinpam. Observasi pasien. Monitor kondisi pasien secara berkala selama penggunaan Serinpam. Tindak lanjut pada masalah. Jika terjadi masalah seperti occlusion atau kesalahan aliran, segera identifikasi penyebabnya dan lakukan penanganan sesuai. Menutup prosedur. Rapikan alat dan pasien. Pastikan semua alat tertata rapi dan pasien dalam posisi nyaman. Lakukan kebersihan tangan setelah menyelesaikan prosedur. Itulah SOP Serinpam. Nah, selanjutnya saya jelaskan standar operasional prosedur SOP penggunaan infus pump. Infus pump adalah alat medis yang digunakan untuk pemberian cairan obat sama seperti Serinpam atau nutrisi kepada pasien secara terkontrol dan akurat. Nah, kita masuk ke SOP infus pump. Nah, persiapan sebelum penggunaan. Yang pertama, pastinya identifikasi pasien. Yang kedua, jelaskan prosedur kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan seperti infus pump yang bersih dan berfungsi, set infus yang sesuai, cairan infus yang akan diberikan. Yang keempat, kebersihan tangan pastinya. Yang kelima, pasang sarung tangan yang bersih. Nah, prosedur pemasangan infus pump. Yang pertama, siapkan cairan infus. Isi set infus dengan cairan infus hingga tidak ada gelembung udara. Yang kedua, pastikan selang terpasang dengan benar pada port infus pump. Yang ketiga, sesuaikan kecepatan aliran cairan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Yang keempat, hidupkan mesin dan pastikan semua berfungsi berjalan dengan baik. Yang terakhir, tekan tombol start untuk memulai pemberian cairan. Monitoring dan penanganan. Pastikan kita observasi pasien, monitor kondisi pasien secara berkala selama penggunaan infus pump, termasuk tanda vital dan reaksi terhadap cairan yang diberikan. Jika terjadi masalah seperti occlusion atau kesalahan aliran, segera identifikasi penyebabnya dan lakukan penanganan. Nah, rapikan alat dan pasien, pastikan semua alat tertata rapi dan pasien dalam kondisi nyaman. Yang kedua itu, lakukan kebersihan tangan setelah menyelesaikan prosedur. Nah, itulah SOP yang saya jelaskan dan alat-alat di ICU. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.